Nah, ini buat teman-teman, terutama para para orang tua ya, para orang tua, ibu-ibu rumah tangga gitu, pasti tahu banget ini rasanya ngadepin new normal. Karena apa? Karena semua tuh rata-rata naik. Teman-teman di sini bisa lihat, nggak usah jauh-jauh deh. Kayak paket data, wifi itu udah otomatis naik. Yang punya anak mahasiswa udah pasti itu juga keluarnya lebih besar gitu ya. Dan apalagi dengan di era sekarang, tadi nyebut-nyebut Gojek pula, pembelian sekarang adalah pembelian secara online. Udah pasti beli apapun itu ongkirnya selalu kena gitu. Apalagi kita harus di rumah aja ya, gitu ya. Nah, ini dia. Ini yang berbeda. Dengan kondisi yang sekarang, ini yang berbeda. Di era pandemi seperti ini, yang mudah-mudahan cepat selesai, ini yang berbeda. Penghasilan bisa jadi turun, sementara kita tuh pengeluaran naik, gitu. Dan ini nggak bisa bohong ya. Suatu masalah buat kita semua. Mau ada duitnya, mau nggak ada duitnya. Jangan-jangan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, Inul Daratista aja stres gitu dengan bisnisnya, Maya Estianti aja pada stres, maka artis-artis banyak ke YouTube kan. Karena apa? Karena banyak celah-celah bisnisnya yang udah mulai ketutup-ketutup gitu. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran keuangan kita secara umum. Ketika kita punya penghasilan yang turun, lalu pengeluaran kita naik, biasanya nih teman-teman, sisi yang namanya aset ini, teman-teman bisa lihat ya, sisi yang namanya aset ini, itu tuh turun biasanya. Entah tabungannya turun, depositnya turun, reksadanya turun, dan lain sebagainya. Dan hutang biasanya juga naik. Tapi ada tips yang nanti saya mau sharingkan, dan please banget untuk hutang ini jangan nambah. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang bisa kita lakukan, bersyukur dan bersabar. Masalahnya kita nggak bisa ini bukan hal yang bisa kita kontrol, benar nggak sih? COVID ini bukan hal yang kita inginkan dan juga bukan hal yang bisa kita kontrol. Ini takdir. Emang kita cuma bisa kayak bersyukur, bersabar, dan tentunya dengan berusaha. Terus yang kedua nih teman-teman, ada prinsip yang namanya SM2, satu maju, satu mundur. Jadi gini, kalau emang nih ngerasa nih teman-teman, kayaknya pengeluaran saya gede banget mbak di wifi gitu misalnya, berarti ada pengeluaran-pengeluaran di bagian lain yang harus dikurangin. Contohnya apa? Udah otomatis kayak transportasi kita nggak terlalu banyak. Ya nggak sih? Terus yang kedua, mungkin kayak pengeluaran make up, karena kita kan mungkin nggak banyak keluar. Atau pengeluaran pakaian. Atau para ibu-ibu pengeluaran nyuci baju. Kenapa? Karena kalau misalnya kita deh, contoh perempuan yang pakai jilbab gitu ya, kalau keluar kan, gitu ya, semuanya dicuciin gitu ya. Sementara kalau misalnya di rumah masih bisa dasteran. Jadi harus ada yang berkurang, itu udah wajib berkurang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ada yang nambah pengeluaran, maka wajib harus ada yang berkurang. Terus yang ketiga, itu nggak masalah kalau teman-teman mau makan tabungan ya, terutama para orang tua nih, terpaksa harus makan tabungan, it's okay. Yang keempat, please banget jangan nambah utang, sabar aja dulu. Kenapa jangan nambah utang? Karena mau yang basisnya, apalagi yang basisnya ribawi ya, pakai bunga ya, itu sekarang bunganya itu bisa gede banget. Jadi begitu kita tuh misalnya tergoda dengan iklan-iklan yang ada di pinjol misalnya, itu asli teman-teman semua, itu berbahaya. Nah, yang kelima adalah yuk kita sadar. Sadar apa nih maksudnya? Sadar bahwa emang sekarang kita posisinya lagi nggak enak. Jadi ya sudah, kita berlaku sebagaimana seharusnya. Kalau emang harus hemat, hemat. Nah, kenapa bilangnya tuh habiskan duit harus pinter-pinter? Karena skill menghabiskan duit ini nggak pernah diajarin dari zaman dulu kita kecil. Nabung kita diajarin, tapi cara ngabisin duit yang benar ini yang nggak diajarin. Jadi kita start dari sekarang pandemi adalah kita udah mulai sadar bahwa, jadi gini, kalau misalnya mau beli barang, pikir dulu, perlu nggak untuk beli? Kalau misalnya cuma pengen doang, mendingan sekarang tahan deh gitu. Tapi kalau yang perlu, wajib, silakan. Nah, jadi sayangin uangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau udah disayangin, dihabisinnya juga yang benar-benar dengan bijak gitu. Dan jangan sampai nih teman-teman ya, di masa pandemi ini, teman-teman tuh setidaknya nih, batasan paling bawahnya adalah please banget jangan nambah utang. Itu dulu deh, jangan nambah utang. Kalau memang harus makan tabungan nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau nambah dengan pemasukan, itu bisa banget. Yaitu dengan cara apa? Ya kalau masih muda, di sini ada teman-teman mahasiswa misalnya masih muda, ya banyakin aja kerja di luar gitu. Atau misalnya nggak usah di luar deh, karena sekarang lagi new normal kayak gini. Ya udah banyakin aja bisnis dari rumah. Karena kita nggak bisa bohong ya teman-teman ya, bagaimanapun saat ini, masa ini, ada loh bisnis-bisnis yang dia itu masih bisa survive, bahkan benar-benar bertahan, gak usah jauh-jauh, kayak bisnis kayak kuliner gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang pada punya Alfard pun gitu ya, itu pun sekarang pada pakai bisnisnya bisnis kuliner juga. Buat apa ya? Buat nambah-nambah gitu ya. Ya macam-macam artis juga sekarang udah pada ke kuliner semua kan, harga 50.000 dia rela jual. Jadi teman-teman, kalau sekarang lagi kesulitan,
cuma dua hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Satu, tambah pemasukan tadi dengan banyak hal yang mungkin nanti bisa kita konsultasikan.